Saudaraku semuanya, assalamualaikum, salam sehat ya, salam santun, salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya berada di rumah ibu saya, nih rumah ibu saya. Itu dia orangnya. Terus mak, dan ini apa? Ini adalah pura pas mepet rumah vihara. Tidak percaya? Nih, tuh bu saya tuh. Kelihatan? Nih. Kelihatan ya? Tuh. Rumah saya, rumah orang tua saya, ibu saya itu mepet sekali. Iya, saudaraku. Rumah ibu saya itu dekat dengan pura. Pura ya, tempat ibadah orang yang beragama Hindu. Jadi jangan salah ya, kalau kamu mengira saya adalah intoleransi. Di desa saya, di kampung saya ini adalah semua agama itu beragam. Ada Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Kebetulan yang dekat rumah mepet ini adalah Hindu. Dan saudara-saudara saya itu juga banyak yang non muslim selain Islam, termasuk Hindu, Kristen itu ada, gitu loh. Jadi nggak usah kalian ajari tentang toleransi, tapi kalau masalah prinsip harus dong, kita harus berprinsip bahwa agama kita lah yang benar. Dan kalau masalah tentang diskusi, ya kita harus diskusi sehat, santun, bebas tapi sopan. Tidak menjatuhkan dalam arti menyerang pribadi dan lain sebagainya. Itu beda lagi, gitu loh. Kalau bicara sesuai konteksnya, yaitu konteks agama kita untuk mencari kebenaran agama kita, atau mungkin kita menjelaskan tentang sesuatu tuduhan-tuduhan orang lain, gitu loh. Kalian menyangkal tuduhan non Kristen, kalau saya menyangkal tuduhan non Islam, kan gitu. Itu pura, itu pura, betul-betul pura ya. Jadi intinya gini saudaraku, kita itu diskusi dan bukan ribut ya. Kalau salah paham marah-marah sedikit tidak masalah, tapi kan endingnya kan saling mengerti gitu loh. Endingnya kan tahu gitu loh, tahu bahwa ini hanyalah sebuah diskusi, bahkan yang wajib kita diskusikan gitu loh, agar tidak salah paham ya. Masih menuduh lagi saya intoleran. Ini buktinya, kalau sana ada gereja kan jauh, ini yang mepet. Saya asli real muslim, dan tetangga sini banyak yang Hindu. Kita hidup damai berdampingan. Secara apa? Hidupnya secara islami. Soalnya apa? Tidak ada kejahatan. Itu hidup islami gitu loh. Tapi kalau keimanan, kalau sesembahan kita berbeda. Yang kita sembah ya juga berbeda gitu loh. Tapi perlu Anda ketahui juga gitu ya, kalau misalkan Islam juga macam-macam Islamnya, kalau misalkan Hindu juga macam-macam, Kristen juga begitu, Buddha juga begitu. Tapi intinya adalah orang yang benar-benar dia adalah
Kalau Islam sejati, Hindu sejati, Kristen sejati, Buddha sejati, itu loh. Itu yang sulit kita temukan saat ini. Oke? Kebanyakan hanya mereka yang mengaku Islam, mengaku Kristen, mengaku Hindu, mengaku Buddha, tapi perilakunya tidak mencerminkan itu. Itu loh. Itu yang kita perangi, oke? Itu yang kita diskusikan. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu. Oke saudaraku, menyambung tadi ya. Intinya gini, kita ini adalah diskusi mencari kebenaran. Itu adalah ya, kita mencari kebenaran adalah bukan untuk menyatukan pendapat, tapi untuk menyuarakan yang menurut kita benar, gitu loh, sesuai fakta dan logika. Oke? Dan seperti ini saudaraku, menurut saya dan sebuah fakta yang selama ini yang saya temukan ya, itu adalah banyak sekali perbedaan. Maksudnya seperti ini ya, saya membahas tentang umat Islam dulu. Umat Islam ini ya banyak juga alirannya ya katanya. Padahal sebenarnya kebenaran itu juga satu. Alirannya banyak. Ada yang bilang Wahabi, Syiah, Aswaja, dan lain sebagainya lah. Kalau di Indonesia ini dikenal ada NU dan Muhammadiyah. Itu padahal sebenarnya organisasi, sebenarnya Islam itu satu gitu loh. Cuman organisasi itu memang sudah terbukti bahwa memiliki sifat itu mengayomi, merangkul semuanya, dan bukan membeda-bedakan, bukan intoleransi ya, perlu dipahami itu. Tapi belakangan ini Arab yang baru ini ya, Arab yang belakangan ini itu memang, kalau menurut saya itu dia bikin gaduh itu loh. Maksudnya gini, bukan dinilai Islamnya, tapi dinilai adalah perilakunya. Jadi siapapun, bukan hanya Islam Arab ya, bukan hanya Islam Arab ya, tapi Kristen juga gitu. Hindu juga, Buddha juga, yang dari luar ya, yang dari luar itu ya jangan sampai menjajah budaya kita, agar kita orang Jawa ya orang Jawa gitu loh. Oke, Islam dari Arab, memang itu faktanya, nabinya dari Arab. Tapi kalau adat ya tidak boleh untuk menjajah negeri ini ya, yang banyak macam di dalam negeri ini, adat yang begitu banyak, suku bangsa yang begitu banyak, itu kita pertahankan. Dan jangan sampai baik bangsa Arab maupun bangsa Eropa maupun bangsa Asia lainnya untuk menjajah budaya kita gitu loh. Kalau Arab budayanya mungkin jubah-jubah yang putih-putih itu, sorban-sorban, oke lah, tidak masalah gitu loh. Itu sekedar untuk menawarkan ya, mungkin dalam rangka jual beli, berdagang, itu tidak masalah. Bagi saya tidak masalah. Dan kalau misalkan orang Jawa itu mungkin dengan batiknya kan sama kan. Tapi kalau Islam harus Arab, Islam harus bahasa Arab, Islam harus berjubah putih, Islam harus jenggot, Islam harus seperti Arab, ya mohon maaf,
Orang Arab bukan dewa maupun itu keturunan Rasulullah, zuriyah Nabi, Habib, ataupun orang biasa. Bagi saya sama saja. Ya, saya berharap sahabatku semuanya jangan tertipu ras, bangsa, tapi yang utama adalah perilakunya, tutur katanya. Ya, jangan mendewakan suatu bangsa lain. Kalau orang Islam mendewakan Arab, kalau orang Kristen mendewakan Eropa, kalau orang Hindu mendewakan India, jangan seperti itu. Kita itu punya jati diri masing-masing. Kita itu punya pribadi, punya prinsip, punya karakter yang sudah terbentuk ribuan tahun, warisan leluhur. Itu lebih kuat, lebih hebat, lebih sempurna daripada mereka. Ya, saya mengatakan sempurna apa? Kita itu sudah, istilah orang ya, sudah beradab gitu loh. Baik dari Sabang sampai Merauke, tambah pokoknya ASEAN inilah, itu adalah manusia-manusia yang sudah beradab, ya, sudah beradab. Jadi adatnya pun juga itu adat yang baik, yang membangun, ya. Kalau yang mungkin melenceng yang lain sebagainya itu sudah masa era Bung Karno sudah dihilangkan. Yang ekstrim-ekstrim, adat-adat seperti itu kan sudah dihilangkan. Tapi sekarang ini itu kan sudah disamaratakan gitu. Mungkin dulu yang pernah mempraktekkan kanibalisme itu memang dihilangkan, ya. Tapi kalau seolah-olah ada bangsa lain yang datang ke sini dan merasa dewa, ya, merasa pribumi itu rendah, ya jangan terima kita, ya. Oke, kita balik kepada diskusi, ya, saudaraku non muslim, ya. Oke, kita ini diskusi itu bukan gini loh saudaraku, bukan kita itu untuk berdebat dengan kebencian, tidak, jangan ya. Soalnya apa? Ada kalanya, ya, ada kalanya kita satu bidang itu cocok sama, tapi bidang lain berbeda. Jadi kalau ini kalian istilahkan debat, oke lah, silakan. Musyawarah silakan juga, diskusi silakan, tapi jangan sampai ada unsur kebencian. Marah boleh, emosi tidak masalah, itu manusiawi. Tapi endingnya kita saling memaafkan dan saling menghargai, menghormati pendapat orang lain, ya. Apapun itu, baik segi agama, politik, dan lain sebagainya. Oke, ya. Kalau saya ini, kalian anggap Islam monggo, bukan Islam juga monggo, tidak masalah. Banyak yang menyebut saya kafir, ada yang menyebut saya cebong, ada yang menyebut saya kadrun, ada yang menyebut saya PKI, dan lain sebagainya lah. Itu menurut aku tidak masalah. Menurut aku tidak ada masalah sama sekali. Bagi mereka, ya, yang berkata seperti itu karena tidak paham saja gitu loh, tidak memahami sesuatu yang berada di dalam diri kita, tidak memahami sesuatu yang kita sampaikan gitu loh, ya. Jadi memang benar istilahnya gini, saya sebagai umat Islam juga saya tidak terima kalau bangsa saya, ya, utama Jawa, adat Jawa itu, ya, seperti yang aku bilang awal tadi, dijajah oleh Arab. Saya tidak terima. Kalau agama oke, itu konteks yang berbeda, ya. Itulah kebenaran. Oke. Kalau Kristen juga jangan sampai kalian terjajah Eropa. Faktanya apa? Faktanya kalian itu mendewakan Eropa, membanggakan Eropa gitu loh maksudnya.
Dan itu bukan dasar kebenaran. Arab bukan dasar kebenaran. Eropa bukan dasar kebenaran. Mayoritas bukan dasar kebenaran. Camkan itu ya. Pengaruh bukan dasar kebenaran. Kekayaan seseorang bukan dasar kebenaran. Kecerdasan seseorang IQ 100, IQ 200, IQ 1000 bukan dasar kebenaran. Tapi yang menjadi dasar kebenaran adalah fakta logika kita yang kita temukan itu tanpa timbang pilih gitu loh. Kita jujur dalam hati kita, pikiran kita, itulah kebenaran ya, tanpa ada unsur hawa nafsunya ya, tanpa ada unsur angkuh, sombong, keras hati kita. Kalau kita lepas dari semua itu, kita mampu menemukan kebenaran, baik kebenaran Tuhan maupun kebenaran pandangan gitu loh. Pandangan kita dari segi agama, segi politik, segi budaya maupun prinsip hidup gitu loh maksud saya. Oke. Ada kalanya kita berbeda, ada kalanya kita bersama, sejalan. Bagi non muslim, ada kalanya kita bersama untuk memerangi kadrun-kadrun yang menjadi bromo corah bangsa ini, barisan sakit hati yang merongrong bangsa ini, yang memberontak, yang tidak suka dengan pemerintah ini. Bisa jadi kita sejalan. Tapi kalau tentang keimanan, mari kita diskusi sehat tanpa ada unsur kebencian gitu loh. Dan si kadrun juga ada kalanya kita sependapat, berprinsip sama gitu loh, membahas tentang negara ini, entah apapun itulah gitu loh. Kita sharing segala hal, bukan hanya masalah agama, politik, budaya, tapi semuanya. Atau mungkin juga masalah hidup kalian, pengalaman hidup kalian, nanti kita bisa musyawarahkan semuanya. Intinya seperti itu saudaraku. Saya anggap semuanya sama. Yang penting adalah kita saling mengasihi, menyayangi. Itu ya, tentang hal agama, prinsip agama, pilihan Tuhan, itu terserah kalian. Intinya saya memandang seperti ini saudaraku, itu ada perbedaan tentang pandangan kita dengan kalian ya, pandangan saya dengan kalian. Saya cuman menemukan di sisi lain, seperti Islam. Seorang Islam yang memahami konsep Tuhan adalah Tri Tauhid ya, Tri Tauhid, itu juga sesat saudaraku. Namun keimanan Kristen yang percaya dengan Trinitas itu hak kalian. Tapi bagi umat Islam, maaf, itu adalah sesat juga. Itu loh. Karena di situ keesaan Tuhan nggak ada, tapi yang ada adalah persatuan Tuhan. Misalkan juga di Hindu ya, mohon maaf ya, itu ada Trimurti, 3 dewa ya. Walaupun berbeda fungsinya, konsep seperti itu juga di mata Islam juga menyesatkan. Oke? Tapi itu hak kalian untuk memilih agama tersebut dan percaya hal tersebut ya. Oke? Dan hal lain sebagainya, atau mungkin percaya dengan dewa-dewa, atau mungkin percaya dengan nenek moyang. Ya, tuh. Namun yang saya temui, bahkan di Islam pun ya, di Islam ada istilah orang Jawa itu kejawen. Kejawen itu kalau Islam ya dia tidak sholat, dia tidak puasa, sesuka-suka hati dia.
Tapi kalau perilakunya memang cenderung ke Islam, namun dia menyembahnya Tuhan yang Esa satu gitu loh. Tapi bukan risalah Nabi Muhammad. Dia mengatakan ini adalah risalah Ibrahim, yaitu hak mereka juga ya. Ada yang di Kristen, ada yang di Kristen juga, sahabat saya juga mengatakan bahwa Tuhan itu bukan Trinitas. Tuhan itu satu Allah. Yesus itu Tuhan bukan Tuhan. Maaf ya, ini hanya diskusi. Dan kebenaran mutlak, kebenaran sejati hanya kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Kita hanya manusia, hanya bisa berpendapat. Kita sebagai manusia hanya bisa instruksi, hanya bisa urun suara, hanya bisa mengeluarkan logika kita, pikiran kita, meluapkan itu semuanya menjadi bahan diskusi ya. Oke ya, saya berharap kalian paham konteks ini, dan saya mohon diskusi sehat, santun, bebas tapi sopan. Dan saya mohon maaf tidak bisa memberi informasi lebih lanjut tentang diri saya. Itu lain hal bisa, tapi kalau masalah diskusi harus di sini. Ada line yaitu YouTube saya, Hendrik Hacker Official ya. Kalau untuk hal pribadi mungkin justru saya tidak bisa fokus nanti. Contohnya saya kasih WA atau kasih lain-lainnya, atau mungkin untuk sementara belum bisa live, belum bisa saling bertatap muka, itu belum bisa. Tapi suatu saat bolehlah ya. Tapi untuk sementara ini belum. Soalnya karena ada kesibukan ya. Dan saya ada waktu luang itu malam gitu. Mohon maaf kalau ada kekurangan hal-hal lain. Yang penting kita diskusi sehat saja di sini. Kalian bebas berkomen, bebas, tapi harus sopan, harus saling menyayangi, harus saling memaafkan, harus saling menghormati perbedaan. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.